Sosialisasi dan Pembentukan Kepribadian dengan saya Pembina Sajida Aprila dengan NPM 123070018 dan rekan saya Ikan Fadila Hasan dengan NPM 123070001 dan rekan saya Dengan saya Ironi Sadiati Laili dengan NPM 1230714. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Desa. Selamat menonton! Di sini kami akan membahas tentang pengertian sosialisasi, tujuan sosialisasi, jenis-jenis sosialisasi, agen sosialisasi, pengertian kepribadian, faktor pembentuk kepribadian, dampak sosialisasi dan pembentukan kepribadian, serta kesimpulan. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana seorang individu belajar dan menerapkan atau memahami nilai-nilai, norma, dan kebiasaan sosial dari masyarakat atau kelompok tertentu untuk menjadi anggota yang efektif dan mampu berinteraksi dengan baik. Selanjutnya ada tujuan sosialisasi, diantaranya yaitu setiap individu mendapatkan hak hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terjadi selama individu tersebut mampu menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. Setiap individu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Individu tersebut berarti sudah bisa dikatakan memenuhi harapan masyarakat. Setiap individu dapat menyadari, memahami peran dan posisinya dalam masyarakat. Hal itu akan membuat individu tersebut dapat berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu mampu menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai nilai dan norma dari masyarakat. Keutuhan masyarakat akan terwujud dan selalu terpelihara apabila setiap anggota masyarakat memiliki interaksi yang baik. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis sosialisasi. Yang pertama yaitu sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Biasanya sosialisasi ini berlangsung pada saat anak usia 1 hingga 5 tahun. Contoh sosialisasi primer yaitu memperkenalkan anggota keluarga pada seorang anak, mengajari anak cara makan, buang air besar, dan berjalan. Anak meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Yang kedua itu sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah proses lanjutan dari sosialisasi primer yang terjadi di luar lingkungan kerja, seperti di sekolah, lingkungan teman sebaya, dan tempat kerja. Contoh sosialisasi sekunder yaitu bersekolah dan bermain bersama teman-teman sekolah, mengikuti perkumpulan yang diadakan di dekat tempat tinggal, bekerja sama dan berinteraksi dengan teman sebaya. Yang ketiga, sosialisasi formal dan informal. Sosialisasi formal melibatkan lembaga resmi seperti sekolah, pendidikan militer, lembaga negara, dan lain-lain. Sedangkan sosialisasi informal terjadi melalui interaksi sehari-hari, seperti dalam keluarga, pertemanan, dan kelompok sosial lainnya. Contoh sosialisasi formal yaitu sosialisasi bencana alam, sosialisasi pemilihan umum, sosialisasi keluarga berencana. Contoh sosialisasi informal yaitu anak belajar cara berbicara yang sopan dari orang tuanya, anak belajar tentang budaya dan nilai-nilai dari teman bermain yang berbeda latar belakang, seseorang belajar tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat tertentu seperti menundukkan badan saat melewati orang yang lebih tua. Jenis-jenis sosialisasi. Itu ada sosialisasi represif dan partisipatif. Sosialisasi represif adalah sosialisasi yang menekankan hukuman dan penekanan untuk menuruti perintah. Sedangkan sosialisasi partisipatif adalah sosialisasi yang mengutamakan penghargaan dan partisipasi dalam proses pembelajaran nilai dan norma. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sosialisasi. Contoh sosialisasi represif itu yang pertama itu seorang anak yang tidak patuh aturan di rumah akan diberi hukuman oleh orang tuanya, atau seorang karyawan yang melanggar peraturan perusahaan ditegur atau mendapat sanksi. Yang kedua itu warga yang melanggar undang-undang mendapat hukuman dari negara. Yang ketiga itu guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan PR. Dan selanjutnya itu ada gaji seorang karyawan dipotong karena tidak mengikuti peraturan perusahaan. Selanjutnya itu ada contoh sosialisasi partisipatif. Yang pertama itu orang tua yang memberikan pujian atau hadiah kepada anak yang berhasil dalam belajar atau melakukan tugas-tugas rumah.
Yang kedua itu ada guru yang melibatkan siswa dalam diskusi kelas, proyek kelompok, atau pemilihan ketua kelas. Dan yang selanjutnya itu ada perusahaan yang memberikan bonus kepada karyawan yang memiliki kinerja baik. Agen sosial, yang pertama itu ada di keluarga, yaitu lingkungan keluarga dapat membentuk dasar kepribadian seseorang, menanamkan nilai, norma, dan etika sejak kecil, serta membentuk karakter dan identitas awal. Contohnya itu yaitu orang tua mengajarkan anak untuk sopan santun dan mendidik anak berdoa sebelum makan. Selanjutnya itu ada di sekolah, yaitu lingkungan kedua setelah keluarga, tempat anak mendapat pendidikan dan nilai sosial dengan menanamkan disiplin dan tanggung jawab serta mengembangkan keterampilan sosial dan pengetahuan. Contohnya itu guru mengajarkan pentingnya datang tepat waktu dan siswa belajar bekerja sama dalam kelompok. Selanjutnya itu ada teman sebaya, yaitu lingkungan dengan usia yang relatif sama, sangat berpengaruh terutama pada masa remaja, dapat mendorong interaksi sosial sejajar serta membentuk identitas sosial dan pengaruh gaya hidup. Contohnya itu yaitu belajar berbagi dan kerja sama dalam bermain. Selanjutnya itu ada media sosial, yaitu saluran yang menyebarkan nilai, budaya, dan pengetahuan secara luas. Saluran ini dapat memberikan informasi dan hiburan serta membentuk opini dan pandangan terhadap dunia. Contohnya itu menonton film yang mengajarkan nilai moral dan mengakses berita atau konten edukatif di internet. Selanjutnya itu ada lingkungan sosial, yaitu lingkungan masyarakat sekitar di luar keluarga dan sekolah, terutama tetangga dan komunitas. Lingkungan ini dapat membentuk kepedulian sosial dan solidaritas serta mengajarkan norma sosial lokal. Contohnya itu ikut serta dalam gotong royong dan menghadiri kegiatan keagamaan atau kebudayaan atau budaya di lingkungan sekitar. Selanjutnya itu ada pengertian kepribadian. Kepribadian adalah ciri khas perilaku, sikap, dan cara berpikir seseorang yang membedakannya dari orang lain. Kepribadian mencerminkan bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, merespons situasi, serta menunjukkan karakter dan identitas dirinya. Kepribadian bukan hanya sifat bawaan, tetapi juga hasil dari proses pembelajaran dan pengalaman hidup. Kepribadian terbentuk melalui proses sosialisasi seperti dari keluarga, sekolah, teman, dan lingkungan sosial lainnya. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik dan bisa berubah seiring waktu atau situasi tertentu. Nah, kepribadian memiliki beberapa faktor. Faktor yang pertama ada faktor biologis, atau yang sering disebut faktor genetik. Nah, faktor genetik ini adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan gen yang diwariskan dari kedua orang tuanya. Nah, ini berpengaruh terhadap sifat atau karakteristik seseorang. Contoh dari faktor genetik ini ada dari warna mata, rambut, tinggi badan, golongan darah, penyakit, ataupun bakat dari kedua orang tuanya. Faktor yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah segala hal yang di luar tubuh individu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, perilaku, dan kondisi kesehatan seseorang. Nah, jenis-jenis dari faktor lingkungan ini yaitu yang pertama ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini seperti keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat. Lalu ada dari lingkungan budaya, yaitu contohnya seperti nilai-nilai, adat istiadat, dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Lalu ada lingkungan psikologis. Nah, lingkungan psikologis ini contohnya itu seperti suasana rumah, tekanan emosi, atau dukungan mental dari lingkungan sekitarnya. Nah, contoh nyatanya yaitu seperti anak yang tumbuh dalam keluarga harmonis cenderung memiliki perkembangan emosi yang baik. Lalu, contoh lainnya yaitu seperti lingkungan belajar yang tenang dan mendukung dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Ada faktor yang ketiga yaitu faktor kebudayaan. Nah, faktor kebudayaan adalah pengaruh dari sistem nilai dan tradisi masyarakat yang membentuk cara hidup, kebiasaan, dan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, faktor kebudayaan ini memiliki contoh. Contohnya itu yang pertama, cara berpakaian yang sesuai dengan adat setempat.
Nah, contoh yang kedua ada pola makan yang dipengaruhi oleh tradisi budaya. Misalnya seperti makanan khas daerah. Lalu ada contoh yang ketiga yaitu sikap terhadap pendidikan, pekerjaan, atau peran gender. Lalu contoh yang keempat yaitu tata krama dan etika dalam berinteraksi sosial. Pada faktor yang keempat ada faktor sosialisasi. Faktor sosialisasi adalah proses pembelajaran sosial yang membentuk perilaku dan kepribadian individu melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contoh dari faktor sosialisasi ini yaitu yang pertama, anak belajar sopan santun dari orang tuanya. Contoh yang kedua yaitu siswa belajar aturan dan kedisiplinan di sekolah. Lalu contoh yang ketiga, remaja meniru gaya bicara atau berpakaian dari kelompok pertemanan. Kemudian selanjutnya ada dampak sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Yang pertama, individu mengenal norma dan nilai sosial. Nah, melalui sosialisasi, kita belajar memahami aturan-aturan dalam masyarakat, seperti menghormati orang lain, berlaku jujur, dan bekerja sama. Contoh nyatanya, yaitu seseorang membantu temannya yang sedang kesulitan, ataupun seseorang mematuhi aturan-aturan sekolah. Nah, dari pemahaman ini, terbentuklah kepribadian yang baik, seperti sikap sopan, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Nah, contoh nyatanya yaitu orang yang tersenyum, memberi salam, atau membantu orang lain, ataupun orang tua. Nah, selain itu, sosialisasi juga meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial. Kita jadi lebih mudah berkomunikasi, berteman, dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, contoh nyatanya yaitu anak-anak bermain bersama, berdiskusi, atau saling menyapa. Nah, kemampuan ini sangat berguna saat kita harus beradaptasi dengan lingkungan baru, seperti pindah sekolah, masuk ke organisasi baru, atau bahkan bekerja. Nah, contoh nyatanya yaitu seseorang yang pindah ke tempat baru dan mulai berkenalan dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu yang terakhir, semua pengalaman ini akan membantu meningkatkan rasa percaya diri, karena kita merasa diterima, dihargai, dan mampu berperan aktif dalam lingkungan sosial kita. Nah, contoh nyatanya yaitu seseorang yang berbicara di depan umum dengan rasa percaya diri. Sosialisasi memang penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku kita, tetapi sosialisasi juga bisa membawa dampak negatif terutama jika terjadi dalam lingkungan yang tidak sehat. Nah, dampak negatif yang pertama adalah terbentuknya kepribadian yang menyimpang. Jika individu terbiasa berada di lingkungan yang tidak sehat, menerapkan nilai-nilai norma yang tidak baik, maka ia bisa tumbuh dengan perilaku yang menyimpang dari aturan sosial. Nah, contoh nyatanya yaitu seseorang yang membolos sekolah, melawan aturan, atau terlibat kenakalan remaja. Lalu, selanjutnya, individu bisa mengalami kesulitan beradaptasi secara sosial. Nah, orang yang terbiasa hidup dalam lingkungan yang tertutup atau kurang interaksi bisa merasa canggung, minder, atau bahkan tidak tahu cara bersikap saat berada di masyarakat. Nah, contoh nyatanya yaitu seseorang yang diam di sudut ruangan saat orang lain berinteraksi. Lalu, ada contoh yang ketiga, yaitu terjadinya konflik sosial. Nah, tak jarang, hal ini dapat memicu terjadi konfliknya sosial baik antara individu maupun antar kelompok. Salah paham, perbedaan nilai, atau kebiasaan buruk yang ditiru dari lingkungan biasa menyebabkan pertengkaran atau bahkan kekerasan. Nah, contoh nyatanya yaitu dua orang bertengkar atau adu argumen. Lalu yang terakhir, ada lingkungan yang memberikan pengaruh buruk, seperti teman sebaya yang menyimpang, keluarga yang kurang mendukung, atau media sosial yang tidak sehat. Nah, contoh nyatanya yaitu seseorang yang dipengaruhi teman untuk melakukan hal negatif. Kesimpulan dari video ini yaitu sosialisasi adalah proses belajar nilai, norma, dan kebiasaan sosial agar individu bisa berperan aktif dan berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Proses ini sangat penting dalam membentuk kepribadian, yaitu ciri khas perilaku, sikap, dan cara berpikir yang membedakan seseorang. Sosialisasi yang baik membantu individu beradaptasi, berinteraksi, dan berperan positif, sedangkan sosialisasi yang buruk bisa menyebabkan perilaku menyimpang dan konflik sosial. Oleh karena itu, lingkungan sosial yang mendukung sangat penting untuk membentuk kepribadian yang sehat dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.